siklus manajemen pegawai negeri sipil atau PNS, pemberhentian dan pensiun mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bukti keseriusan itu adalah diaturnya pensiun PNS dalam suatu kebijakan berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hal itu sejajar dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang mengatur manajemen PNS. Pengertian pemberhentian dan pensiun pegawai. A. Pengertian pemberhentian pegawai. Istilah pemberhentian dan pensiun pegawai sering dimaknai memiliki arti sama, padahal sesungguhnya berbeda. Salah satu perbedaan dari keduanya adalah, jika dalam pemberhentian, pegawai yang diberhentikan hanya diberi ganti rugi satu kali. Sementara itu, dalam pensiun pegawai, kepada pegawai yang pensiun diberi ganti rugi atau sering disebut dengan jaminan hari tua berulang kali. Persamaan secara umum dari kedua istilah tersebut adalah bahwa keduanya bermakna pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena suatu sebab tertentu dan mendapatkan ganti rugi. Berikut beberapa pengertian pemberhentian menurut para pakar. Yang pertama, dalam pembahasan tentang pemberhentian karyawan, Rano Projo dan Husnan menyebutkan bahwa pemberhentian tidak lain adalah pemutusan hubungan kerja. Alasan yang biasa dikemukakan dalam pemberhentian adalah karena karyawan-karyawan tersebut dianggap tidak mampu lagi bekerja pada organisasi dengan baik. Namun, ada pula karena kondisi perusahaan yang memburuk. 2. Menurut Manulang 1972, pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. 3. Pemberhentian didefinisikan sebagai pemutusan hubungan kerja antara seseorang atau beberapa orang pegawai dengan perusahaan yang timbul atau terjadi karena perjanjian kerja mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai. Yang keempat, Hasibuan mendefinisikan pemberhentian sebagai pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Artinya, keterikatan kerja karyawan terhadap suatu perusahaan Pemberhentian PNS dengan hormat. PNS yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, kecuali jika yang bersangkutan sakit. PNS diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian apabila berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan dinyatakan sebagai berikut. A. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya. B. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan lingkungan kerjanya. C. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali. Pemberhentian PNS tidak dengan hormat. Pemberhentian PNS tidak dengan hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak pensiun. Pemberhentian dengan tidak hormat dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut ini. A. Melanggar sumpah atau janji atau peraturan disiplin. B. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau yang lebih berat. C. Melakukan usaha yang bertujuan mengubah Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat melakukan kegiatan yang menentang negara atau pemerintah. D. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 6 bulan terus-menerus. B. Penyebab pemberhentian pegawai. 1. Penyebab pemberhentian pegawai bukan PNS. Penyebab pemberhentian pegawai bukan PNS pada umumnya disebabkan oleh keinginan pegawai itu sendiri. Pemberhentian atas keinginan perusahaan antara lain karena A. Pegawai tidak cakap dalam masa percobaan. Masa percobaan dimaksudkan agar saling mengenal dan apakah ada kecocokan antara perusahaan dengan pegawai yang baru masuk. Masa ini biasanya diselenggarakan tidak lebih dari 3 bulan. Jika tidak ada kecocokan, maka kedua belah pihak dapat memutuskan hubungan kerja. B. Pegawai sakit. C. Pegawai berusia lanjut. D. Pegawai dihukum. E. Pegawai melanggar tata tertib atau disiplin kepegawaian. F. Adanya pengurangan pegawai dan lainnya. 2. Penyebab pemberhentian PNS. Beberapa sebab pemberhentian PNS adalah A. Atas permintaan sendiri. B. Mencapai batas usia pensiun. C. Adanya penyederhanaan organisasi. D.
D. Melakukan pelanggaran, tindak pidana atau penyelewengan. E. Tidak cakap jasmani atau rohani. F. Meninggalkan tugas. G. Meninggal dunia atau hilang. Dan H. Karena hal-hal lain seperti tidak melaporkan diri kembali kepada instansi. C. Pengertian pensiun pegawai. Pengertian pensiun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Samsir mendefinisikan pensiun sebagai penghargaan tertinggi yang diberikan kepada setiap PNS yang telah loyal dan mengabdikan diri pada instansinya. Rosanti dan Krisnansari mengatakan bahwa pensiun merupakan putusnya hubungan kerja antara karyawan dengan organisasi tempat bekerja pada saat karyawan sudah mencapai usia tertentu. Sutarto dan Ismul Cokro mengatakan bahwa pensiun tidak hanya sekedar berhenti bekerja karena usia. Sebagai sebuah istilah, pensiun kurang lebih bermakna purna bakti, tugas selesai atau berhenti. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 menyatakan bahwa batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil adalah 56 tahun. Berdasarkan perubahan pemerintah nomor 19 tahun 2013 menyatakan bahwa batas usia pensiun PNS menjadi 58 tahun. D. Beberapa istilah terkait dengan pengertian pemberhentian dan pensiun pegawai. Beberapa istilah yang terkait erat dengan pemberhentian dan pensiun, istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, batas usia pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS, butir dari pasal 1 PP nomor 32 tahun 1979. Yang kedua, hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemauan dan kemampuan yang tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Butir C pasal 1 PP nomor 32 tahun 1979. Yang ketiga, meninggalkan tugas secara tidak sah adalah meninggalkan tugas tanpa izin dari pejabat yang berwenang memberikan cuti penjelasan ayat 1 pasal 12 PP nomor 32 tahun 1979. Yang keempat, pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserai tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku butir 1 pasal 1 UU nomor 43 tahun 1999. Yang terakhir, pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku butir 2 pasal 1 Undang-Undang nomor 43 tahun 1999. Baiklah, selanjutnya ruang lingkup pemberhentian dan pensiun pegawai. A. Ruang lingkup pemberhentian dan pensiun PNS. Pegawai negeri sipil adalah bagian dari pegawai negeri, yaitu setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserai tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku butir 1 pasal 1 UU nomor 43 tahun 1959. PNS sendiri terdiri atas pegawai negeri sipil pusat dan daerah. 1. Pegawai negeri sipil pusat. Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintahan dan departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi atau tinggi negara, instansi vertikal di daerah provinsi atau kabupaten atau kota, kepaniteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk penyelenggaraan tugas negara lainnya. 2. Pegawai negeri sipil daerah. Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Ruang lingkup pemberhentian dan pensiun PNS pusat dan daerah berdampak pada banyak hal. Di antaranya adalah kebijakan yang harus dibuat dan penganggaran yang harus disediakan oleh negara. Jenis-jenis kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan pemberhentian dan pensiun PNS pusat dan daerah adalah 1. Undang-Undang nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau dudanya PNS. 2. PP nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil. 3. PP nomor 7 tahun 1977, PP nomor 15 tahun 1985, PP nomor 15 tahun 1992, PP nomor 15 tahun 1993, dan PP nomor 6 tahun 1997. 4. PP nomor 12 tahun 1981 tentang perawatan tunjangan cacat dan uang duka. 5. PP nomor 1 tahun 1983 tentang perlakuan terhadap calon PNS yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas.
6. PP nomor 49 tahun 1980 tentang pemberhentian tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS janda atau duda. 7. PP nomor 5 tahun 1987 tentang perlakuan terhadap penerimaan pensiun atau tunjangan yang hilang. 8. PP nomor 8 tahun 1989 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun otomatis PNS serta pemberian pensiun janda atau duda. B. Ruang lingkup pemberhentian dan pensiun pejabat negara. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara yang lainnya ditentukan oleh Undang-Undang Butir 4 Pasal 1 UU Nomor 43 Tahun 1999. Pejabat negara terdiri atas pejabat negara eksekutif dan non-eksekutif. Pejabat negara eksekutif meliputi A. Presiden atau Wakil Presiden. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, dan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Tugas dan wewenang seorang presiden adalah 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. 2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 3. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi undang-undang. 4. Menetapkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa. 5. Menetapkan peraturan pemerintah. B. Menteri negara dan yang diberi kedudukan setingkat dengan menteri negara, yaitu Jaksa Agung, Panglima TNI, Gubernur Bank Indonesia. Menteri negara adalah Menteri Koordinator, Menteri dan Menteri Muda dalam Pasal 1 PP nomor 50 tahun 1980. Dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa kementerian terdiri atas 1 departemen dipimpin oleh Menteri Departemen, 2. Kementerian Negara dipimpin oleh seorang Menteri Negara, dan 3. Kementerian Koordinasi dikepalai oleh seorang Menteri Koordinator. C. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh. Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing yang berdaulat atau ke sebuah organisasi internasional untuk bekerja sebagai perwakilan dari negerinya. Kemudian D. Gubernur dan Wakil Gubernur. Gubernur adalah kepala untuk daerah provinsi yang memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama daerah provinsi tersebut. Kemudian yang terakhir E. Bupati atau Wali Kota dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Bupati adalah kepala untuk daerah kabupaten, sedangkan kepala untuk kota disebut Wali Kota. Keduanya memiliki kedudukan yang sejajar. Bupati mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Pejabat negara non-eksekutif. Pejabat negara non-eksekutif meliputi A. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi negara. Jumlah anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. B. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tertinggi negara. Dan lembaga tinggi negara yang lain adalah Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. C. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan. Hakim yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama. D. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung adalah salah satu lembaga tinggi negara yang mempunyai fungsi memberikan masukan atau pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia. Namun, sejak Undang-Undang 1945 diamandemenkan oleh MPR RI
diamandemenkan oleh MPR RI 1999 sampai 2004, lembaga ini telah ditiadakan. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang bebas dan mandiri serta mempunyai wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan dilantik oleh Presiden.